Apa yang menyebabkan seseorang sulit untuk kuat bertahan di dalam segala keadaan yang dihadapi dalam kehidupan ini? Apalagi ketika keadaan itu adalah sesuatu yang sulit dipahami, sulit diterima. Misalnya sakit penyakit, konflik hubungan, atau mungkin perkabungan. Yang membuat seseorang tidak kuat untuk bertahan adalah biasanya karena memang dia sedang lemah dan lelah. Dan pada saat itu dia kehabisan bahan untuk disyukuri. Karenanya sebagai lawan dari itu, supaya kita kuat bertahan dalam segala keadaan, kita perlu berjuang agar tidak pernah kehabisan bahan untuk kita syukuri. Namun bagaimana caranya? Supaya kita selalu saja menemukan bahan untuk disyukuri. Dan segala sesuatu sebenarnya memang patut dan bisa disyukuri bila kita mau bersyukur. Saya Nikolas Kurniawan kembali menemani di dalam Sabda Tuhan. Hari ini dari satu ayat saja yang sudah sering kita dengarkan dalam Efesus pasal 5 ayat 20. Hanya kali ini saya bacakan dari Alkitab versi Bahasa Indonesia masa kini. Dikatakan bahwa selalu dan mengenai apapun juga, hendaklah kalian mengucap terima kasih kepada Allah Bapa atas nama Yesus Kristus Tuhan kita. Menarik sekali saya garis bawahi dari ayat Alkitab itu yang mengatakan selalu dan mengenai apapun juga. Selalu berarti berbicara tentang tidak pernah berhenti, terus-menerus dilakukan. Berarti tidak dipengaruhi oleh keadaan sekeliling kita, sekitar kita, atau mungkin keadaan hati kita juga. Selalu mengucap terima kasih. Dan mengenai apapun juga berarti tentang segala sesuatu yang ada dalam hidup kita, itu sebenarnya bisa kita syukuri. Jangan lupa surat Paulus kepada jemaat di Efesus, khususnya pasal 5, mau mengingatkan kepada kita dalam hal menjadi anak-anak terang yang hidupnya dibaharui oleh Tuhan, menjadi pribadi-pribadi atau manusia-manusia baru yang sudah mengalami keselamatan yang dari Tuhan. Ini yang menyebabkan mata iman seseorang dalam memandang sesuatu itu berbeda. Dia tidak akan lagi dipenuhi matanya dengan segala macam kata aduh atau mengeluh atau amarah atau sungut-sungut yang sebenarnya itu semua hanya membuat kita menjadi tambah lemah, tambah lelah, dan tambah lengah untuk bisa maju terus bertahan dalam segala keadaan. Dan karenanya Paulus ingatkan lagi dan juga jangan lupa surat Efesus ditulis pada masa di mana Paulus juga sedang menderita. Dia sedang tidak di dalam keadaan yang bahagia menurut ukuran orang pada waktu itu. Termasuk di dalam masa dia ditawan, dipenjara untuk satu peristiwa yang sebenarnya bukan kesalahan dia. Namun, di dalam itu semua, selalu dan mengenai itu juga, dia mengucapkan terima kasih kepada Tuhan. Kekuatan Rasul Paulus inilah yang lalu dia bagikan kepada jemaat di Efesus, agar mereka juga mampu untuk selalu dan mengenai apapun juga mengucap syukur kepada Tuhan. Ini yang patut kita disiplinkan dalam hidup kita, untuk tidak henti mengucap syukur. Dan kalau kehabisan bahan, lihatlah bahwa sebenarnya saat kita sakit, saat kita lemah, saat kita sedang bergumul, saat kita mungkin sedang dalam hati ada gejolak amarah atau emosi, sesungguhnya pada saat itu segera harus kita cari bahan untuk kita syukuri. Termasuk juga hal-hal yang menyedihkan, mungkin sakit yang tidak tersembuhkan. Sesungguhnya itu bisa jadi bahan untuk kita syukuri. Bukankah rasa sakit juga adalah karunia Tuhan? Dan kalau Tuhan izinkan pencobaan datang atau kesusahan menimpa, dalam saat itu kita sebenarnya sedang diuji, tetap bersyukur atau malah bersungut-sungut. Tuhan lagi uji kita, bisa lewat kesusahan hidup kita, bisa lewat ekspektasi yang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan ingin terjadi, dan itu tidak terjadi. Kita sedang diuji, masih tetap bersyukur atau tidak? Kalau yang kita mau tidak kita dapati, kalau yang kita sudah rencanakan tidak dapat terlaksana, masihkah kita syukuri untuk itu semua?
Karenanya mata iman kita perlu untuk dicuci terus oleh anugerah Tuhan, oleh sabda Tuhan, agar kita selalu melihat bahwa segala hal patut untuk disyukuri. Selalu ada saja bahan untuk orang percaya bersyukur kepada Tuhan. Dan orang yang tidak pernah kehabisan bahan untuk disyukuri akan kuat bertahan dalam segala keadaan, karena dia tidak pernah didikte oleh keadaan sekeliling. Dia yang mendikte hidupnya dengan hati yang bersyukur. Dan juga tidak mudah hancur di dalam pergumulan. Kenapa? Karena sekalipun pergumulan yang berat, karena hatinya bersyukur, dia tidak akan hancur oleh pergumulannya. Malah lewat pergumulan dia melihat bahwa Tuhan sedang membangunkan dia untuk imannya bertumbuh subur lagi. Lewat pergumulan dia sedang disemangati lagi untuk bangkit terus dan terus bersyukur tanpa henti. Mari, setiap apa yang kita alami, entah itu sukacita atau duka cita, itu adalah cara Tuhan untuk mata kita melihat itu bahan untuk kita syukuri. Selalu ada bahan untuk disyukuri, mari temukan itu dan syukurlah. Bersyukurlah senantiasa tanpa henti, karena kasih Tuhan juga tidak pernah berhenti menopang kita, menyertai kita, membimbing dan menuntun kita. Ayo bersyukur tanpa henti. Amin.